banyak teman-teman aku yang nangis, tapi kalau aku agak nangis tapi ya delik dikit gitu loh, delik, aduh bahasanya sembunyi dikit gitu. Nah, Arum, mungkin bisa diceritakan sedikit soal tugas lapangannya nih, waktu kuliah nih. Tugas lapangannya kemana aja dan ngapain aja tuh? Oke, tugas lapangannya ya dok ya. Oke, dari PKLSD ya dok ya. PKLSD jelas 11-12 sih kayak istilahnya screening dan lain-lain. Kayak istilahnya kita screening ada jika memang ada masalah di gigi berlubang, kemudian ada masalah ada gigi goyang, terus nanti kalau misalnya ternyata tidak ada, nanti kita lakukan pencegahan. Jadi awalnya memang kita lebih memfokuskan itu ke promosi. Jadi promotif kalau misalnya bahasanya biar tahu tuh promosi ya, promosi kesehatan gigi dan mulutnya. Dan kemudian baru nanti ke pencegahannya. Pencegahannya kayak misalnya sikat gigi massal ya, sikat gigi massal, kemudian nanti ada pendidikan kesehatan gigi dan mulut seperti itu, kayak misalnya kita penyuluhan. Kayak kalau SD sih lebih ditingkatkan itu. Nanti kalau misalnya yang masalah kuratif terbatas sih nanti kan juga biasanya sih ada ART ya kalau misalnya tumpat, dan itu biasanya sih jarang. Kalau misalnya memang benar-benar memang dibutuhkan, maka kita akan melakukan. Kemudian pencabutan, kadang kan juga anak SD ya, ih kamu giginya nanti dicabut, ih nggak mau gitu kan. Nah nanti temennya pada awalnya mau terus jadi nggak mau ya gitu. Itu tantangannya sih kalau SD. Nah nanti kita istilahnya kita bikin laporan, biasanya kita bikin laporan asuhan ke perawatan gigi. Nah terus setelah itu di puskesmas. Nah kalau di puskesmas itu kita lebih difokuskan ke poli giginya memang, tapi kita juga muter dari poli umum juga, KB, terus gizi, terus apalagi pas itu saya ke FKM, terus rekam medik, itu juga kita keliling, tapi memang difokuskan ke emang di poli gigi. Jadi kayak istilahnya kamu tuh nggak cuma tahu hanya poli gigi, kamu tuh harus tahu juga dunia, maksudnya istilahnya ranah-ranah lain, biar kamu tuh bisa berkolaborasi seperti itu. Awalnya sih saya kaget di KB, seriusan dong, seriusan. Aduh, saya tuh takut banget ya KB. Masuk di dunia kebidanan tuh kayak aduh gitu kan. Bantuin ada ketemu juga anak PKL-nya kita juga, PKL sesama Poltekkes tapi di adik tingkat kan. Dek, ajarin ya dek, aku nulis aja deh gitu. Dan ya pokoknya cerita-cerita lucu lah yang sampai kuping tuh sakit banget dong ketika kita kan tensi ya dok ya. Pegang stetoskop tuh udah seratusan lebih dok, sumpah seriusan, seratusan lebih. Itu telinga udah kayak ding 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 kayak gitu. Terus kalau itu pakai puskesmas, kebetulan emang aku puskesmasnya tuh rame banget gitu dok. Terus lanjut yang PKL SLB ya dok ya. Aduh yang ini pertama kali masuk bikin miris sih dok, dan bikin alhamdulillah aku masih diberikan kesempurnaan walaupun nggak sempurna banget ya dok ya, istilahnya tidak menuntut, maksudnya dia apa ya, bikin aku mengiris dada. Ya ampun, mereka dengan keterbatasan mereka memaksimalkan apa yang ada gitu dok. Jadi banyak teman-teman aku yang nangis, tapi kalau aku agak nangis tapi delik dikit gitu loh, delik, aduh bahasanya sembunyi dikit gitu. Tapi jujur di saat itu saya nangis waktu pas ada tunanetra ya dok ya. Dia tunanetra tapi suaranya bagus banget dong, dan dia pun juga ada yang bisa main piano dok. Jadi kayak wow, ya ampun, mereka dengan yang maksudnya mereka ada terbatas tapi mereka memaksimalkan yang lain gitu. Dan itulah kenapa juga skripsi saya juga mengusung tunarungu, walaupun juga awalnya saya juga direkomendasi dari dosen pembimbing saya. Terus oh iya ya, kenapa enggak gitu, kenapa kok saya enggak mengambil, padahal kan saya juga ada sasarannya anak berkebutuhan khusus, kemudian kelompok berkebutuhan khusus. Jadi saya bisa, yang dulunya saya tuh takut banget dok kalau
ketemu sama anak yang berkebutuhan khusus ya, apalagi tunarungu. Kebetulan waktu pas SMP sama SMA saya itu ada tunarungu. Itu kalau diajak ngomong saya maaf gitu, terus saya kabur gitu. Kalau sekarang udah enggak, bisa ngajak ngomong apa maunya. Terus kalau misalnya tunanetra gimana gitu, kayak bisa istilahnya bisa berkomunikasi seperti itu, Dok. Juga apa ya, cara untuk kita melakukan pelayanan asuhan juga berbeda setiap dari kelas ya. Dari tunanetra itu seperti apa, kemudian dari tunarungu itu seperti apa, tunagrahita itu seperti apa, tunadaksa itu seperti apa, autis juga aduh, sampai yang dimana kan kadarnya itu akan berbeda gitu, dan caranya pun juga berbeda. Itu sebenarnya catatan-catatan buat aku sih, Dok, dari teman-teman kita gitu. Nah, terus kalau yang di PKL rumah sakit itu berbeda nih, Dok. Kebetulan saya dapatnya waktu pas minggu pertama dan minggu kedua saya dapatnya di puskesmas, mohon maaf, rumah sakit daerah RSUD Sleman. Nah, itu kan lintas ini ya, provinsi ya, Dok ya, lintas antar kota gitu. Dan itu banyak banget yang awalnya yang kayak patah, apa namanya, fraktur dan lain-lain ya. Fraktur itu kayak ya istilahnya patah tulang ya, kalau yang nggak mengerti bahasanya itu kayak tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan. Untung pakai masker, coba kalau nggak, aduh jelek banget dah tuh muka, ya ampun. Iya kan ya, Dok. Nah, terus di PKL Sarjito juga saya menemukan yang kanker juga, yang benar-benar di luar dari yang nggak pernah kita temuin di rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi emang apa ya, swingnya tuh wow sekali sih, Dok. Wing gitu, tapi banyak gitu, Dok, kalau masa di PKL lapangan itu, Dok, gitu. Jadi emang banyak banget yang didapat ketika kita turun di lapangan, karena dengan dinamika masyarakatnya, dinamika sosial ekonominya, dan dinamika latar belakang yang lain, itu akan membuat kita semakin menambah pengalaman dan melihat dunia nyata.